Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Mohon maaf, bolehkah saya meminta waktu Bu Ayu sebentar? Insyaallah boleh. Oke, terima kasih Bu Ayu. Di sini saya ingin mewawancarai Bu Ayu. Saya ingin meminta pendapat Bu Ayu mengenai kasus yang ingin saya wawancarakan kepada Bu Ayu. Untuk izin dulu saya bacakan dulu kasusnya ya Bu Ayu. Silakan, Bu Siti. Oke, kasusnya begini Ibu Ayu. Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Ibu Ayu, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati persis di sebelah ruangan kelas Bu Ayu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Sekolah-sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati, Bu Ayu. Lalu Bu Ayu melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bu Ayu bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di bawah terik matahari. Oke Bu Ayu, apakah Ibu sudah memahami kasusnya? Insyaallah. Bu Ayu, kalau sudah, saya ingin menanyakan, meminta pendapat Ibu Ayu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu ketika Bu Ayu menghadapi kasus seperti ini, apa yang harus Bu Ayu lakukan? Bu Siti tadi sudah membacakan sebuah kasusnya. Di sini kan katanya tadi seorang ibu Tati memiliki disiplin yang kuat. Iya, betul sekali. Kemudian Bu Tati memberi hukuman terhadap anak, mungkin anak ini entah terjadi kesalahan atau bagaimana, dengan mengadakan memberi hukuman di bawah terik matahari dengan menghadap ke kelasnya. Iya. Pendapat Ibu Ayu, kalau seandainya menurut Ibu Ayu, yang akan Bu Ayu lakukan adalah Ibu Ayu terlebih dahulu akan pergi mendekati si anak. Karena apa? Karena kalau menurut Ibu Ayu, seorang anak yang menangis dalam keadaan terik panas matahari tanpa hirauan siapapun, kalau kita Ibu Pipi, mungkin kita sebagai seorang ibu mungkin mempunyai rasa yang terlalu sangat menyentuh melihat anak diperlakukan seperti itu. Jadi hal yang Bu Ayu lakukan yang pertama sekali yaitu mendekati si anak, menanyakan mungkin secara langsung kepada si anak, apakah yang anak ini lakukan sampai sehingga dia mendapatkan hukuman yang dia jalankan seperti ini. Yang pertama sekali Bu Ayu akan coba menenangkan anak ini. Kita akan coba bujuk agar berhenti menangis. Tadi dalam keadaan menangis ya Bu? Iya. Jadi mencoba dulu untuk menenangkan anak ini. Setelah anak ini merasa tenang, merasa bisa untuk berbicara kembali, merasa bisa telah hilang rasanya beban yang diberikan, akan Bu Ayu tanyakan bagaimana prosesnya sehingga dia dihukum seperti yang tadi. Baiklah Bu Ayu, di sini boleh saya simpulkan bahwasanya yang akan Ibu lakukan adalah mendekati anak tadi. Iya, terlebih dahulu. Ya, menanyakan apa yang terjadi dan Bu Ayu akan menenangkan anak tersebut. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Bu Ayu, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru yang memiliki wewenang atas kelas yang sedang dipimpinnya? Oh gitu. Kalau menurut Bu Iya ya Bu Pia, walaupun seandainya Ibu Tati itu kan memiliki wewenang, anggap Iya. Ibu Tati memiliki wewenang atas kelasnya. Betul. Cuman kalau menurut Ibu Ayu bisa
untuk menginterupsi foto. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin setelah menenangkan anak tadi, Bu Yu akan mencoba meminta waktu sedikit kepada Ibu Tati. Tadi kalau nggak salah di kasusnya Bu Yu dengar Bu Tati sedang menjelaskan pembelajaran tanpa menghiraukan anak menangis. Mungkin Bu Yu Tati izin minta waktunya sedikit gitu berbicara untuk bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi si anak. Jadi langkah selanjutnya Bu Yu akan mencoba, walaupun Bu Tati sedang menenangkan pembelajarannya, walaupun dia sedang serius atau bagaimana dalam kelasnya menjelaskan pembelajarannya, tapi Bu Yu akan izin, akan memohon minta waktunya sedikit. Karena apa? Karena dengan keadaan si anak yang di luar tadi, rasanya Bu Ti tak mungkin membiarkan begitu saja. Jadi kita punya rasa juga ingin tahu seberapa kesalahan si anak. Makanya kita harus bertanya juga kepada Ibu Tati gitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin seperti itu Ibu Tati. Oke, baiklah Bu Ayu. Berarti untuk pendapat yang kedua, Bu Ayu bisa menginterupsi Ibu Iya, Tati, yaitu meminta dengan waktu minta kepada izin Ibu ya, Tati, minta iya. izin dan meminta waktu kepada Bu Tati untuk penyelesaian masalah. Iya. Oke, bagus sekali Bu Ayu. Nah, untuk pendapat yang ketiga, saya ingin tahu pendapat Bu Ayu. Tadi katanya Bu Ayu bisa menginterupsi mengapa dan bagaimana. Kalau menurut Bu Yu, kita boleh berdisiplin kepada anak. Kita boleh menerapkan, mungkin kita sesama kita mempunyai prinsip yang berbeda-beda. Cuman kenapa Bu Yu ingin rasanya menyelesaikan, ingin tahu permasalahan yang Ibu Tati sedang lakukan ini? Kalau menurut Bu Yu, memberikan hukuman yang dilihat terhadap anak itu rasanya terlalu bagaimana gitu, terlalu bisa jadi membuat anak kita ini bukan hanya mental dia yang kena, bukan sampai besar bukti. Kalau menurut Bu Yu, anak ini akan mengingat kejadian. Kalau menurut Bu Yu, kalau kejadian-kejadian yang kurang mengenakan seperti itu, kita sebagai seorang guru berupaya hendaknya memberikan pengalaman yang baik aja kepada anak kita dalam pembelajaran. Karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana, anak ini nantinya kalau seandainya sukses, bagaimana nantinya kepada kita gitu. Kita tidak menuduh anak ini dendam atau bagaimana gitu kan, kita tidak tahu. Cuman kalau dari segi mentalnya udah terkena, apalagi kalau menurut Bu Yu itu dia sudah kena bully namanya. Kenapa? Karena teman-temannya tadi di kasus Bu Yu lihat dengan tidak sengaja dia dengan ingin tahu bagaimana keadaan dia ke depan. Jadi temannya kasihan ya Bu Yu? Iya, kasihan temannya gitu. Jadinya apalagi di zaman yang sekarang ini kan kita lagi pembelajaran kita yang harus berpihak kepada siswa gitu. Kita harus merdeka belajar ya Bu Tia namanya. Jadi dengan merdeka belajar ini kan kita harus mempusatkan pembelajaran kita kepada anak gitu kan. Memperhatikan anak. Jadi kita tidak harus memaksa seperti keinginan kita. Kita ingin anak ini pintar. Kita ingin anak ini mempunyai disiplin juga untuk dirinya. Itu kan lebih kebagusan untuk dia ke depannya. Cuman karena mereka belajar seperti ini, apalagi Bu Pi sudah banyak juga memberikan pengetahuan tentang budaya positif, pembelajaran berpusat kepada anak, otomatis kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana sikap kita kepada anak tersebut Bu Pi. Seperti itu kalau menurut Bu Pi. Luar biasa Bu Ayu kalau menurut saya. Berarti intinya dari pendapat Bu Ayu yang ketiga saya bisa simpulkan kita boleh disiplin, tetapi tetap disiplin positif yang berpihak kepada anak. Karena bagaimanapun tujuan pendidikan kita adalah memerdekakan pembelajaran dan memerdekakan anak sendiri, sehingga nantinya tercipta anak-anak yang hidupnya senang dan bahagia. Gitu ya Bu Yu ya. Memiliki pengalaman-pengalaman yang baik dalam hidupnya, itu pengalamannya yang bagus dalam hidupnya untuk dikenang di kemudian hari. Apalagi kita seorang guru bertemu di jalan, bagaimanapun sampai besoknya otomatis anak itu akan ingat kepada kita. Kita sebagai contoh dan panutan. Contoh tauladan bagi siswa-siswi kita. Oke Bu Ayu, saya rasa untuk studi kasus ini sudah cukup terjawab dengan baik. Pendapat-pendapat Bu Ayu memang luar biasa, dan tetap intinya tadi Bu Ayu saya dengarkan berpihak kepada anak. Oke, Bu Ayu, terima kasih atas waktunya Bu Ayu. Terima kasih sudah memberikan pendapat untuk kasus ini. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.